Halo, Assalamualaikum teman-teman 2H United. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Ya, di hari Minggu malam nanti waktu Indonesia, Manchester United akan menjalani laga sulit. Manchester United akan bertandang ke Etihad Stadium menghadapi Manchester City. Di pertandingan ini, dengan skuad yang ada dan masih mencari pola permainan, bertanding melawan tim yang secara pola permainan, secara bentuk sudah jadi. Bukan pesimis, tapi realistis. Manchester United bukanlah tim yang diunggulkan pada pertandingan nanti. Dan kalau melihat secara head to head dari 6 pertandingan, Manchester United hanya meraih 2 kemenangan dan 4 kali kalah. Bahkan di leg pertama, ketika bermain di Old Trafford, Manchester United harus menelan kekalahan dengan skor 0-3. Ini adalah skuad yang diturunkan Ten Hag ketika leg pertama di Old Trafford. Ada Andre Onana, Dalot, Maguire, Evans, dan Lindelof. Kemudian pivotnya diisi oleh Eriksen dan Amrabat. 3 penopang striker, Rashford, McTominay, dan Bruno. Serta di depan ada Rasmus Højlund. Kalau kita lihat dari statistik di leg pertama, ball position sampai di angka 39 berbanding 61%. Jelas, kualitas pemain City memang lebih diunggulkan dalam position ball. Lini tengah mereka sangat baik dalam penguasaan bola. Pola permainan dan umpan-umpan pendek mereka sangat akurat. Ada 7 berbanding 21 total shot. Sangat jauh berbeda. Total passes ada 391 berbanding dengan 605. Key passes 7 berbanding 14. 2 kali lebih banyak dari Manchester United. Manchester City menurutku tim yang sangat konsisten di Premier League. Bukan musim ini saja, tapi sudah bertahun-tahun. Mereka ini punya visi yang jelas dalam permainannya. Apalagi Haaland dan De Bruyne ini sedang gacor-gacornya. Lini belakang Manchester United harus fokus dari awal sampai akhir pertandingan. Karena lini belakang Manchester United menjadi kunci di pertandingan ini menurutku, agar tidak kemasukan gol. Jika Manchester United kebobolan, maka peluang Manchester United meraih poin akan semakin sulit. Nah, ini adalah line up versi aku untuk menghadapi Manchester City di Etihad. Kiper tetap diisi oleh Andre Onana. Kemudian center back ada Lindelof dan Varane, yang di pertandingan terakhir kontra Nottingham Forest paling tidak memberikan kelegaan di sisi belakang Manchester United. Kemudian fullback kanan ada Diego Dalot. Nah, di fullback kiri ini sebenarnya aku bingung, tapi menurutku tidak ada opsi terbaik, jadi aku pilih Amrabat. Walaupun ketika menghadapi Nottingham Forest di babak pertama, Sofyan Amrabat yang menjadi sasaran area serangan dari Nottingham Forest terlihat sedikit mengkhawatirkan. Malah aku lebih suka ketika Amrabat ini di babak kedua lebih bermain inverted ke tengah. Untuk pivot ada Casemiro dan McTominay. Pertanyaannya, kenapa bukan Maino? Menurutku di laga ini Manchester United butuh pemain dengan karakter petarung, lebih menjaga area kedalaman di area depan kotak penalti. Karena di beberapa match ketika Maino berduet dengan Casemiro, Maino ini terlihat beberapa kali telat untuk cover area. Kondisi ini, jika Manchester United berhadapan dengan City, ini akan menjadi bumerang bagi Manchester United sendiri. Kemudian 3 penopang striker, ada Garnacho, Bruno, dan Anthony. Dan di striker ada Marcus Rashford. Menurutku di pertandingan nanti Manchester United harus bermain efisien. Tidak bisa Manchester United bermain
dengan terbuka ketika menghadapi Manchester City. Kalau United bermain terbuka, malah United akan membunuh diri mereka sendiri. Malah United di pertandingan nanti menurutku harus bermain counter, bermain efisien, mengandalkan tiga kecepatan pemain depan. Ada Anthony, Garnacho, dan Rashford. Berharap dari umpan-umpan matang direct yang diberikan dari Bruno dan Casemiro. Menurutku, bermain sabar, banyak menumpuk pemain di belakang ketika menghadapi Manchester City, dan bermain counter asal efisien bukanlah dalam tanda kutip sebuah dosa. Di laga ini, aku tidak berharap banyak karena takut tidak menjawab ekspektasiku sendiri, teman-teman. Jadi aku berharap Manchester United bisa bermain rapi di belakang, solid, tidak banyak melakukan salah passing, dan memaksa Manchester City sedikit frustasi. Apalagi Haaland dan Kevin De Bruyne. Di pertandingan terakhir, Haaland mencetak 5 gol dan De Bruyne mencetak 4 assist. Aku tidak tahu apakah Manchester United bisa meredam dua monster ini. Tapi bukan hanya dua monster. Manchester City punya Bernardo Silva, Foden, yang juga bisa mengancam Manchester United. Tapi ketika Manchester United berhadapan dengan tim-tim besar, tidak jarang United bisa meraih poin penuh. Inilah sepak bola. Ketika tim yang bahkan tidak diunggulkan bisa saja mendapatkan hasil yang lebih baik. Balik lagi, ini semua tergantung pada karakter pemain, mentalitas mereka di lapangan, dan pemain harus paham. Match ini adalah derby Manchester, match penting. Dan sekali lagi, jika Manchester United kehilangan poin, tiket untuk zona Liga Champions akan semakin sulit menurutku, teman-teman. Di pertandingan nanti, lini bertahan adalah kunci. Targetnya jangan sampai Manchester United kebobolan. Ini dulu pokoknya. Kemudian ya, bermain efisien dengan peluang-peluang yang ada. Sekali lagi, aku tidak pesimis tapi realistis. Oke, segini dulu video kali ini. Bagaimana menurut teman-teman? Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton. Wassalamualaikum. Ciao.